Ini sampai kapan ya kayak gini? Kok nggak sembuh-sembuh? Setelah perjalanan panjang ya dok, jadi acne fighter kan. Ternyata cantik itu nggak melulu tentang putih dok. Hai, enggak ya? Bukan BBD ya. Halo guys, hari ini Dokyun sedang bersama salah satu sahabat dari Amazing Amiza di Cahaya Dalam Diriku. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, mungkin Kak Laila bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman semua, kesehariannya, backgroundnya ya. Monggo silahkan Kak Laila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila, asli Kendal asli. Sekarang bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan industri Wijaya. Kenapa sih kamu berjerawat? Apa nggak dirawat gitu? Padahal kan kita yang rawat akne itu kayak uangnya itu lebih gitu loh dok. Iya nggak sih mbak? Iya nggak sih teman-teman? Kalau yang wajahnya akne itu kayak kita lebih menguras tabungan kita daripada teman-teman yang udah tinggal buat glowing aja gitu. Mungkin Kak Laila bisa menceritakan nih, gimana prosesnya sampai Kak Laila berada di titik sekarang ini, ya. Jadi itu dok, kan dulu alhamdulillah waktu SMK itu kan mukanya masih nggak pernah kesentuh sama make up sama skincare gitu kan. Terus ditawarin sama temenku dok, Oke. gitu kan, ditawarin krim gitu kan. Aku terpincu dok karena kan emang umur segitu kan lagi pengen Ya, kayak jati diri, mencari jati diri betul, gitu kan betul, dok. betul. Nah terus aku pakai satu pot krim itu bagus dok, Oke. licin bener. Wah, bagus licin. banget itu dok. Lalat kepleset ya. Bener, lalat Oke. kepleset bener, itu baru satu pot loh dok padahal. Satu pot ya, oke. Terus karena kok hasilnya bagus kan, dulu aku beli lagi. Repeat Nah, lagi. repeat order kan aku karena Oke. tergiur hasilnya. Iya. Setelah itu kok yang krim kedua itu nggak terlalu kelihatan banget kan dok hasilnya gitu. Setelah lulus SMK, setelah lulus sekolah, pas kerja itu ditawarin di area Semarang kan dok. Oke. Gitu. Masih Semarang Barat sih dok. Aku pakai sekitar setengah tahun kayak dok. Oke. Setelah pakai di Semarang setelah 6 bulan itu kan rasanya tuh kayak muka kalau habis ketawa atau nahan malu gitu merah gitu loh dok. Oke. Kayak kepiting direbus merah dok. Niat hati mau ketawa, niat hati mau senyum-senyum. Iya, jadinya Kok yang ada malah dapat bonus mukanya merah gitu ya. Iya, Oke. gitu. Terus akhirnya kok aku dapat referensi lagi dari temen. Semuanya itu kan kalau kita kan kayak dari temen lah pastinya. Padahal kan sebenarnya kayak beda kulit itu kan Iya. beda cara Penyelesaiannya. gitu kan dong. Aku tertarik nih, tak coba. Mana kan bilangnya harganya juga agak miring kan dong. Betul. Tak coba. Setelah tak coba, aku di sana juga dapat itu obat minum. Kayak dari dalam pikirku kan juga, oh iya nih berarti kan juga harus ada vitamin D di dalamnya gitu kan. Tapi kok setelah obat minumnya habis, Oke. itu pasti breakout lagi dok. Jadi kalau minum obat sembuh, kalau nggak Kalau minum nggak minum sembuh, kalau nggak minum keluar semua jerawatnya. breakout Oke, lagi gitu ya. dok. Aku bolak-balik ke sana, treatmentnya harganya ternyata juga sama, enggak yang dia kata sebelumnya miring gitu lah dok kan. Nah terus setelah bolak-balik breakout kan aku juga nggak mau ketergantungan sama obat kan dok. Ya, Nggak bagus betul. juga kan. Geser aku dok ke sebelahnya. Oke. Sebelahan itu dok, sebelahan. Oke. Karena bilangnya sih itu bener-bener emang dari kayak apa ya, bener gitu kan dok. Aku kesana, yang itu tuh lumayan lama sih dok. Aku kesana bolak-balik. Lihatnya kalau udah agak mendingan kan aku kadang nyari kayak skincare-nya tuh yang dijual di offline store gitu loh dok. Nah tapi endingnya tetap balik lagi ke sana dok. Oke, Karena breakout, jadi aku kayak tertariknya kalau di sana
setelah pakai krim gitu tuh nanti bersih dok gitu. Jadi kayak kalau mau lepas bentar dikit-dikit gitu tuh dok nggak bisa, pasti nanti Makanya balik lagi krimnya ke sana. etiket biru ya. Iya bener, Krim etiket racikan. biru. Oke, krim racikan. Jadi Racikan. kalau misalnya pakai kulitnya bagus, mulus, tapi ketika mau Selalu. berhenti aja deh sebentar, mau meleng sebentar, nggak dipakai, kulitnya langsung beruntusan lagi. Seperti apa yang dialami beruntusannya itu seperti apa? Apakah merah-merah, pedih, atau di area bibir, mulut, atau bagaimana rasanya Mbak? Kalau pas yang itu tuh breakoutnya di area sini dok, di area dagu. Oke, area dagu. Itu tuh perih, yang area bawah bibir itu lepas, lepas, pedih. terus kayak muncul jerawat yang Kecil, putih gitu dok. ya rasanya pedih, Pedih, panas, panas, gatel, gitu. ya. Terus Terus kalau dipakai lagi krimnya bagus lagi. bagus dok. lagi, tapi kalau berhenti krimnya Breakout muncul lagi. gitu. Aku ada satu temen dok, ternyata dia juga pakai Amiza. Oke. Aku udah lihat real life-nya dia kan, wajahnya, soalnya itu teman kerja dok. Walaupun aku nggak kenal, cuman kan aku kayak pernah lihat dari dia pas Sebelumnya seperti breakout, apa? bener-bener breakout gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah aku lihat progresnya bersih, bagus gitu Masya dok. Allah. Jadi aku coba bismillah gitu. Aku Oke. ke Amiza akhirnya, dan alhamdulillah ini sudah sangat membaik. Oke ya. Nah, Mbak Laila ada nggak momen ya yang mungkin dirasa kayaknya nyakitin hati banget, momen yang paling ngebuat nggak nyaman ya, momen yang mungkin sedang dalam fase paling titik terendah gitu ya, mungkin malu, ada orang mungkin ngelihat kita kok begini begitu gitu. Ada nggak momen-momen di saat yang maksudnya paling enggak banget ya ketika Mbak Laila melewati fase-fase ini? Ada dok, sebenarnya ada banyak malah dok. Kadang kan kalau dari diri kita tuh sebenarnya kayak bisa yuk gitu kan. Cuman kadang ada beberapa omongan orang itu yang bikin kita jadi kayak mikir down, oh kok gini sih, apa emang dipandangnya segini banget gitu loh dok. Kalau kita punya jerawat, ada beberapa omongan temen itu yang pokoknya bilangnya kayak kok nggak sembuh-sembuh sih gitu. Terus sempet ada juga yang ngomong dulu banget itu dok, loh kok sama dia kan gini gitu loh dok. Kayak pas kalau aku dengar sendiri jadinya itu kayak gimana gitu dok di hati kan. Kayak dibanding-bandingin, oh iya dia cantik, dia gitu gini kan, kayak dia lebih dibanding-bandingin gitu aja sih dok ngerasanya. Jadi momen yang paling membuat tidak nyaman Jadi down banget dok ketika seperti itu ya. Oke. Ada nggak momen-momen yang mungkin Mbak Laila itu merindukan, momen-momen ketika belum ada huru-hara seperti ini, ketika kondisi kulitnya baik-baik saja, kondisi kulitnya tenang, nggak ngamuk, nggak berantakan, nggak babak belur, nggak tantrum ya. Pernah nggak ngerasa, aduh apa ya, kok aku rindu ya masa-masa itu gitu? Pernah nggak merasa seperti itu? bener merasa banget dong, kayak ya Allah dulu kayak menyesal sih dok, terjerumus menyesal ya. Aku menyesal, kemudian menyesal aku udah apa namanya tergiur ke sana ke sini gitu kan dok, tanpa ya gimana ya, kayak hasilnya itu ternyata membuat aku jadi malah bukannya jadi semangat tapi malah ngedown gitu loh dok, hasilnya nggak sesuai sama ekspektasiku gitu. Oke, padahal ya kalau Dokin boleh tanya flashback ke belakang gitu kan, dulu sebenarnya wajahnya oke, nggak ada masalah ya, karena tertarik ajakan temen, oh yuk pakai ini pakai itu. Sebenarnya waktu itu ekspektasi yang seperti apa sih yang diharapkan Mbak Laila gitu, maksudnya sampai memutuskan, oh aku pengennya pakai krim A, aku pengennya ke sono, pengennya ke sini. Sebenarnya pada dasarnya gitu ya, yang apa ya bahasanya, yang paling mendasar itu apa sih sedang dicari Mbak Laila kala itu? Kalau pas waktu SMK itu ya dok, karena namanya masih remaja kan ya, masih cari jati diri kan, pengen putih dok. Pengen putih ya, catat baik-baik ya, pengen putih. Nah terus oke. Pengen putih. Selain pengen putih, pengen apa lagi? Pengen yang itu loh dok, kelihatan kayak
meling-meling gitu. Apa ya? glowing. gitu ya, glowing. Tapi ternyata Oke. dapatnya dok nggak glowing, tapi malah kayak apa ya? Keringat. Sebenarnya itu bukan keringat sih, tapi lebih ke terlalu oily gitu dok. Ternyata di Oke. kulitku gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak lembabnya yang keterlaluan. Iya, Kayak bukan lembab ya, tapi berminyak ya. gitu. Karena lembab sama berminyak itu berbeda ya. Kalau kelembapan kulit itu adalah hidrasi kulit atau kadar air ya di dalam kulit. Sedangkan kalau berminyak itu berarti kadar minyaknya ya terlalu banyak. Jadi memang di sini kadang banyak orang menyalahartikan antara berminyak dan lembab itu menyamakan. Padahal lembab dan berminyak adalah dua hal yang sangat berbeda. Oke. Iya, jadinya itu malah berminyak parah gitu dong. Jadi muncul jerawat-jerawatnya itu cepet banget kan katanya kalau yang oily skin daripada yang Iya. kulitnya kering gitu. Terus ketika kondisi paling parah tadi ya, pernah nggak merasa kayak kehilangan diri kamu sendiri, kehilangan jati diri kamu? Pernah nggak merasa di Pernah saat itu? dok, pernah. Apalagi sebelum ke Amiza itu bener-bener yang breakoutnya yang bener-bener parah sampai jerawat itu bukan jerawat yang kecil-kecil lagi dok, tapi udah jerawat batu, jerawat yang mendem, yang besar-besar, yang kanan kiri sampai jidat, sampai dagu gitu loh dok. Pas Oke. kerja kan, kalau kerja kan aku pakai masker kan dok, biar nggak kena debu banyak gitu kan. Rasanya tuh kalau mau makan tuh jadi males buka masker dok. Kalau boleh maskernya dikasih resleting deh. Malu Ya dok, mau sampai malu kalau mau buka masker dok rasanya. Maskernya sampai mau Malu. dikasih Terus resetting, boleh, kalau boleh. saking nggak pengen buka masker dan nggak pengen liatin muka kita di hadapan orang. Ya Bener. saking orang lihat diri kita tuh udah Kayak apa sih tuh, kok gimana gitu sih? banget gitu ya. Saya jadi inget ya beliau ini awal saya melihat beliau mungkin ini nanti bisa dilihatin ya, seperti inilah kondisinya, yang wajahnya itu kelihatan gemuk ya, Banget. kelihatannya itu gemuk banget. Maaf, itu bukan gemuk tapi udah karena bengkak ya, bengkak seluruh wajah, dimana jerawatnya memang subhanallah besar-besar sekali sampai benar-benar Kanan kiri jidat. iya Dagu. sakit banget pasti ya. Iya bener. Sakitnya nggak cuma di wajah dok, soalnya sakitnya sampai hati dok. Iya. Lebih mana sakit di kulitnya apa di hatinya? Di hatinya. Lebih sakit di Di hatinya. hatinya. Masya Allah ya. Kayak kalau pikirnya tuh gini, ya Allah ini sampai kapan ya kayak gini, kok nggak sembuh-sembuh, aku butuhnya kayak apa sih gitu kan. Sekarang kayak yang dipikir, yang nyarinya cuman bismillah bersih dulu dari jerawat lah. Nggak Udah penting, tadi pengen putihnya Enggak. sudah dihilangkan. nggak, sekarang nggak. Pengen keling-keling udah Enggak. dihilangkan. Pokoknya gue cuma pengen sembuh aja jerawatnya Bener, gitu pengen ya. sembuh gitu. Nggak perlu cantik itu, ternyata nggak melulu tentang putih dok. Setelah perjalanan panjang ya dok, beberapa Oke. tahun ini Oke. jadi acne fighter kan. Ternyata cantik itu nggak melulu tentang putih dok. Kayak kebersihan, kayak kita kulitnya tenang, bersih gitu aja, itu ternyata sudah subhanallah Iya. bener-bener kecantikan yang sebenarnya itu malah. Setelah akhirnya memulai titik nol lagi ya, kembali untuk berhijrah dan memilih hijrah bersama dengan Amiza gitu ya. Perubahan apa yang paling Mbak Laila rasakan? Yang pertama alhamdulillahnya tuh dok, pas pertama masuk ke Amiza kan dok, kayak dapat support system dok. Pertama Iya. yang kita butuhin kan emang bener-bener kayak support system sih Iya, dok. betul. Kita gimana sih rasanya kayak nyari orang yang bener-bener tahu tentang Ngerti. kondisi kita gitu Iya. dok, tahu isi hati kita tuh kayak Iya, gimana nggak gitu cuma kan. sekedar Heeh. nggak nyalahin, Nah, menghujat gitu ya. gitu, heeh. Jadi dapat support system, dikasih masukan, gini, terus dikasih semangat kayak ayo bisa, yuk kita gitu. Nanti kita bareng-bareng bisa gitu. Masya Allah ya. Iya. Terus selain perubahan nyata yang alhamdulillah terasa banget ya dengan kondisi kulit yang seperti ini ya, dan alhamdulillah sekarang menjadi seperti ini, ada perubahan yang kakak rasakan setelah kakak pindah ke Amiza, selain hanya sekedar
perubahan dari kulit. kayak rasa kepercayaan diri juga meningkat Masya Allah. gitu. Jadi sekarang kalau kemana-mana tuh nggak melulu harus pakai masker gitu tidak loh. mencari masker yang ada resistringnya Ya, ya. benar. Sekarang Iya. udah berani kayak keluar cuma pakai sunscreen, pakai moist gitu, cuma pakai lipstick lah katakanlah kan. Ya. Lipstick sama sunscreen gitu udah alhamdulillah. Terus kemerahan juga alhamdulillah dok udah enggak. Cuman emang kadang emang beberapa kalau mau head gitu Iya. kan lagi stres Lagi gitu, capek. lagi capek. Tapi Iya. alhamdulillahnya dok Mm-mm. nggak yang sampai keluar jerawat yang besar-besar itu alhamdulillah udah enggak. Cuman Oke. beberapa yang kecil-kecil tapi emang aku akui itu Ya. kesalahanku ya dok. Oke. Kalau abis bangun tidur tuh dok Mm-mm. lihat wajah kan dok di kaca itu Udah lebih percaya diri. masya Allah Masya udah Allah. bersih, kemerahan juga alhamdulillah udah berkurang. Akhirnya merasa lepas dari tekanan yang selama ini menekan kamu nggak? Alhamdulillah gitu dok, rasanya bener-bener Plong. plong gitu. Lalu Mbak Laila pernah nggak bertemu mungkin dengan orang lain di luar sana ya, entah itu mungkin sahabat, saudara atau siapapun itu yang ternyata mereka itu punya hal yang serupa sama Mbak Laila? Ada dok. Terus kebetulan kayak mereka jadi tanya-tanya kan Mm-mm. dok, kamu pakai apa? Alhamdulillah kok sekarang udah bersihan gitu. Jadi aku spill nih dok. Mm-mm. Aku spill aku di sini. Alhamdulillahnya gini. Poin plusnya semua Iya. kan aku kasih kan. Terus alhamdulillah kemarin juga dok Mm-mm. pas acara yang Cahaya dalam diriku. itu bener-bener first time dok aku Oke. di apa namanya klinik kan di klinik itu dapat forum yang isinya itu ternyata buat kita sadar kalau kita itu nggak sendirian. Banyak teman-teman juga ternyata yang merasakan apa yang kita rasakan gitu loh dok, sama-sama nge-fighter, sama-sama pengen cantik gitu Iya. kan dok. Jadi kayak nyadarin oh iya ternyata aku nggak sendirian gitu loh dok. Ternyata ada beberapa dari mereka semua yang di luaran sana itu yang butuh apa ya namanya, butuh edukasi juga gitu tentang skincare, dunia skincare gitu dok. Oke. Nah, Dokin tahu ya, kondisi seperti ini kan membutuhkan proses yang amat sangat panjang. Iya. Bohong kalau Dokin bilang, ah ini mah gampang, hilang. Sih Enggak ya. Dokin sangat menyadari ini adalah suatu proses yang amat sangat panjang, proses yang Dokin bilang juga tidak mudah ya gitu. Butuh yang namanya sabar, butuh yang namanya telaten, butuh yang namanya konsisten ya gitu. Menurut Mbak Laila, bagaimana sih arti sebuah kalimat berproses untuk kembali pulih ya gitu ya. Berproses untuk kembali pulih itu bagaimana pandangan dari Mbak Laila? Yang pertama ya dok, kita bener-bener emang harus sabar. Oke. Terus juga dari pikiran kita juga dok. Dari Pikiran itu ya. bener-bener menentukan kayak kadang kan kalau kita negatif thinking juga balik lagi ke diri Iya. kita kan dok. Harus selalu Harus positive vibes ya. bener, Mm-mm. positive vibes, terus sabar, Mm-mm. telaten, Mm-mm. karena ternyata sembuh dari acne fighter itu nggak secepat itu teman-teman. Pernah ngerasa lelah gitu? Alhamdulillahnya sih enggak. Cuman kadang beberapa ini ya dok, tak spill. Aku kebetulan tuh ini seminggu ini krim aku habis dok. Oke. Ini jujur ya dok ya, jujur ini aku. Belum gajian. Tanggal tua ini dok, tanggal tua. Bercanda guys. Tapi bener dok, Oke, oke. ini kan krim aku habis. Kebetulan aku nggak pakai krim malam kan. Tapi alhamdulillah it's okay. Nggak muncul bintik-bintik putih-putih, nggak muncul gatal-gatal padi-padi. No. Masya Allah, itulah yang namanya tidak ketergantungan. Kamu mau berhenti seminggu, kamu berhenti berapa lama ya, bye-bye aja ya. Masya Allah. Oke ya. Nah, Dokyun mau nanya nih, mungkin Mbak Lala punya pesan yang mau disampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana. Please ya buat teman-teman di luaran sana yang sekarang masih pakai krim yang harganya itu 50.000 dapat sepaket. Please buat kalian stop, berhenti sekarang sebelum wajah kalian seperti wajahku yang kemarin. Please banget, ini dari aku, dari yang udah ngalamin gimana rasa sakitnya wajah bener-bener penuh jerawat.
please berhenti sekarang. Dan kalian yang pakai krim racikan juga dari krim Etikat Biru, itu please berhenti sekarang. Lebih baik berhenti sekarang, kita lawan sekarang, daripada nanti lambat laun bahkan akan semakin Parah. jadinya. Oke, ya. Mungkin kalau Mbak Laila bisa menggambarkan Mbak Laila dengan versi baru yang aku bilang versi barunya Mbak Laila. Kenapa aku bilang versi baru? Karena jujur nih, Dokyun tadi sangat pangkling gitu. Hah? Terus pas dia, ya ini Laila, aku bilang gitu karena terakhir ketemu juga nggak begini gitu kan. Maksudnya aku ngerasa ini adalah versi baru dari Mbak Laila, versi sesungguhnya dari Mbak Laila gitu ya. Mungkin ada satu kata yang mau kamu bilang gitu. Alhamdulillah berkat sabar, telaten, konsisten, aku bisa nemuin cahaya dalam diriku lagi, Dok. Masya Allah ya. Dan mungkin ini ya, Dokyun juga mau tanya nih, menurut Mbak Laila ya, kenapa sih perempuan-perempuan yang di luar sana yang sedang mengalami breakout karena mungkin putus cinta dengan krim-krim racikan yang notabene tidak terstandarisasi dengan baik ya, atau mungkin mereka yang baru aja lepas tapi mereka hilang arah, mereka bingung aku harus ngapain, mau kemana gitu ya, karena kan lepas dari sesuatu yang toksik itu menyakitkan gitu ya. Nah mereka kan Dokyun bilang mungkin mereka butuh ruang untuk bisa menyuarakan, butuh ruang untuk bisa meluapkan, butuh ruang untuk bisa menceritakan. Nah, saran dari Mbak Laila untuk mereka ini supaya apa yang mereka rasakan ini bisa, ya paling nggak ada yang mendengar, ada yang merangkul, ada yang menguatkan. Apa saran dari Mbak Laila untuk teman-teman yang di luar sana? Yang pertama, sabar, Dok. Sabar walaupun itu katanya cuma sedikit, Dok, tapi ngelakuinnya itu bener-bener sepenuh hati harus, Dok. Susah sebenarnya, Dok, ngelakuin. Tapi yang pertama itu sabar, yang kedua semangat, yang ketiga coba kalian cari lingkungan yang bisa mendukung kalian, yang setidaknya itu bisa merangkul kalian gitu. Jadi jangan asal coba ini gitu, jangan, Dok. Ya, berarti bisa gabung bersama dengan komunitas cahaya dalam diriku ya. Oke ya. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Laila ya. Masya Allah bisa sharing cerita-ceritanya ya, sharing pengalamannya, perjalanan hijrahnya dari gonta-ganti skincare, dari skincare abal-abal sampai skincare beberapa klinik-klinik ya, krim-krim racikan dan lain sebagainya. Masya Allah ya, alhamdulillah. Semoga cerita dari Mbak Laila bisa menginspirasi sahabat cantik semua, sehingga bisa mengambil keputusan untuk segera berhenti, untuk kembali pulih dan menemukan kembali cahaya dalam dirinya. Terima kasih Mbak Laila, Masya Allah, semangat pulih, semangat untuk bisa menemukan kembali cahaya dalam dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah ya, dalam rangka milad kelima Amiza Natural Skincare, kita akan memilih beberapa dari sahabat-sahabat Amazing Amiza ya, karena proses perjuangannya yang tentunya tidak mudah, kesabarannya dan ketelatenannya sehingga sampai di titik ini. Nah, kita akan berikan apresiasi, memberikan treatment gratis senilai 2 juta rupiah ya buat sahabat Amazing Amiza, Masya Allah. Dan juga diskon 20% all product. Sampai kapan? Sampai selamanya. Jadi kapanpun, dimanapun, mau beli di Kaliwungu, mau beli di Demak, mau beli di Sukoharjo, mau beli di Amiza cabang manapun, bahkan mau beli di pembelian online, tunjukkan voucher ini ya, kakak akan mendapatkan
voucher diskon all produk 20%. Jadi nggak ada lagi cerita tanggal 2 kehabisan SIM nggak beli krim malam ya. Ya, ini adalah apresiasi dan tanda cinta kita karena Mbak Laila sudah berjuang sampai detik ini. Buat kalian tunggu siapa the next amazing Amiza yang akan terpilih dan beruntung mendapatkan hadiah seperti ini. Terima kasih ya Bunda. Masya Allah, selamat ya. Ya Allah, barakallah, semangat ya. Jangan sampai putar balik ke belakang. Gak mau. Harus melihat dunia terus ke depan. Yeay. Foto? Ada foto. Oke. Ini bisa belajar. Aduh. Oke.